Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Syahrizan Nas untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan semakin jauh meninggalkan level 7 ribuan. Empat saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Inco. Ya, Inco direkomendasikan buy dengan supportnya di 7.100, resistennya hingga 8.000. Kemudian dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy 6575 hingga 7.000. Dan selanjutnya emiten atau saham yang ketiga direkomendasikan DSNG 590 hingga 660 lebih ke arah untuk trading buy. Sementara XL di 2170 dan 2530 lebih ke arah spekulatif buy. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Syahrizan Nas yang merupakan Relationship Manager Ajaib Sekuritas Asia. Pak Syahri, kita lanjutkan kembali. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Inco terlebih dahulu Pak Syahri. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan Inco dengan buy. Ya, kalau kita lihat memang pergerakan Inco ini sudah berbalik ke arah masuk dalam tren bullish ya nampaknya untuk Inco. Walaupun hari ini ada rejection sedikit atau koreksi sedikit, saya masih cukup optimis ya dengan beberapa katalis nikel untuk Indonesia sendiri. Kemudian ini juga bisa menjadi katalis positif untuk Inco ke depan. Sepanjang 9 bulan juga terakhir datanya cukup bagus ya. Untuk laporan keuangan itu naik 3,7% dari sisi bottom line untuk Inco. Harusnya juga ini menjadi katalis positif dengan target price secara teknikal itu kurang lebih psikologis 800 bisa diuji untuk nikel. Yang kedua untuk Inco maksud saya. Kemudian yang kedua itu ada INDF ya, Mas David ada di target 7.000 paling kuat untuk INDF karena memang kita berkaca dari 2 pekan ke belakang UMP ya, upah minimum provinsi itu sudah mulai naik walaupun memang tidak signifikan mempengaruhi INDF sendiri karena ini tujuannya untuk naikin konsumsi dan INDF ini cukup resilient ya dari sisi konsumsi, dari sisi penetrasi daripada produk-produknya, kemudian laporan profitabilitas yang masih cukup solid juga ini bisa menjadi katalis positif untuk INDF ke depan. Target price kurang lebih di level 7.000 untuk INDF. Kemudian yang ketiga ada DSNG ya, kita trading buy di 600 sampai level 605. Target price terdekat 625, break area tersebut kita target terkuat di 660 untuk DSNG. Kemudian level stop loss yang dapat dicermati yaitu level 590 untuk DSNG. Sepanjang kuartal 3 harusnya masih cukup oke ya di menyusul data daripada aktivitas daripada COVID-19 di China yang sudah mulai membaik. Harusnya ini menjadi katalis positif untuk beberapa saham-saham CPO gitu ya, karena kita kan net importer net eksportir gitu ya dari sisi CPO gitu ya. Harusnya ada katalis positif untuk DSNG. Yang keempat atau yang terakhir itu ada XL Mas David. XL itu rencananya di bulan ini harusnya itu ada right issue, namun ada delay ya di bulan Januari atau di awal tahun depan itu kurang lebih akan ada corporate action yaitu right issue yang rencananya dana yang akan ditampung itu sebesar 5-7 triliun yang akan digunakan untuk floating rate debt-nya dia punya debt. Jadi ketika floating rate debt sudah dibayarkan sebanyak 5-7 triliun itu berpotensi improve dari sisi net profit margin-nya dia harusnya ya. Kemudian target secara teknikal untuk Excel harusnya di level 2530 terlebih dahulu untuk target price terkuat terdekat. Itu untuk Excel-nya. Baik, untuk XL rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy ini, Pak Syahri. Apa pertimbangannya Pak? Atau ada mungkin aspek-aspek lain secara teknikal yang bisa diperhatikan untuk XL? Iya, karena memang kalau kita lihat untuk Excel ya secara volume juga masih kecenderungannya masih cukup terbatas ya pergerakannya. Jadi kurang lebih dia akan menguji dulu MA20-nya karena pergerakan hari ini tidak sanggup membreakout daripada level moving average 20 di mana level-level tersebut ini bisa jadi level yang cukup kuat. Jika mampu terbreak harusnya 2390 sampai 2530 target terkuat bisa teruji ya untuk Excel sendiri. Dari sisi volume sih sebenarnya kita masih pertimbangkan. Baik.
Ada Inco, INDF, kemudian DSNG, dan terakhir ada XL. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Syahri, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini cukup banyak yang masuk. Yang pertama, kita ke emiten pertambangan batubara terlebih dahulu, dan turunannya ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk saham BYAN, Pak, yang tadi juga masuk ke dalam listed companies update kita hari ini, mengungguli saham-saham berkapitalisasi jumbo dengan mengalami penguatan yang signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. BYAN, Ibu Liana sudah beli di 15.675 sampai dengan akhir Desember ini. Bagaimana analisis Anda? Beli di 15.675 ketinggian tidak ini, Pak Syahri? Iya, kalau kita lihat pergerakan di sini membentuk three white shoulder, namun di candle terakhir ini ada shoulder yang cukup panjang ya, upside-nya jadi cukup terbatas di sini. Namun kita masih lihat volume yang cukup tinggi ya dari Bayan. Harusnya besok itu pergerakan jika mampu di atas psikologis 14.000 harusnya masih cukup kuat ya untuk menguji level 15.625 yang tadi jadi level target price-nya. Highest hari ini itu di 16.275. Jika kita lihat pergerakannya memang hari ini menjadi salah satu yang top satu ya, yang menjaga indeks itu tidak bergerak lebih down lagi untuk Bayan. Baik, Ibu Liana ambil posisi di 15.675 ini, Pak Syahri. Rekomendasinya? Untuk saat ini kita bisa hold selama dia mampu berada atau kuat di level 14.000, Mas David. Baik, ya, level support 14.000 yang bisa diperhatikan penutupan hari ini di 14.625. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Yahya dari Jakarta menanyakan saham ISAT, Pak. Sudah masuk di 7.100, Pak Syahri. Analisis Anda untuk ISAT? Iya, untuk ISAT katalisnya untuk akhir tahun sampai dengan tahun depan itu masih cukup baik ya di telekomunikasi, karena mengingat dia juga ini defense sector. Untuk secara teknikal juga pergerakannya harusnya tunggu momentum pembalikan arah. Saat ini dia uji MA5 terlebih dahulu, 5825, level support terdekat untuk ISAT itu di 5725 ya. Target paling kuat di MA50-nya ya, moving average 50 hari di 6425 sampai dengan highest 6925. Itu kurang lebih bisa akan teruji jika level MA5 untuk hari ini itu mampu terbreak ya, atau balik lagi ke level 6000. Oke. Gitu. Pak Yahya ambil di posisi cukup tinggi nih Pak, di 7.100 dengan koreksi yang sudah cukup dalam di 58 hari ini untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Direkomendasikan averaging down tidak Pak Syahri, atau di hold saja? Iya, bisa dipertimbangkan untuk averaging down sih Mas David ya untuk pergerakan sekarang. Di level penutupan hari ini tidak masalah ya Pak? Ya, 5800 sampai 582. Baik, Pak Yahya dari Jakarta untuk ISAT nyangkut di 7.100, sudah boleh direkomendasikan averaging down di level 5.800 penutupan sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Syahri, kita masih punya satu segmen lagi dan masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Syahri Janan, Relationship Manager Ajaib Sekuritas Asia. Pak Syahri, kita lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa, ini dari Bintaro Pak, tidak menyebutkan nama sepertinya. Untuk saham call, mau kemana arah harganya dalam seminggu ke depan? Black Diamond ini, hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam Pak Syahri, sudah di angka 167. Ya, untuk Black Diamond kalau kita lihat signifikansi trennya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup besar, artinya dia bearish-nya cukup kuat ya, secara pergerakan cukup strong. Untuk setelah ini harusnya kita tunggu momentum sideways terlebih dahulu di area 142 sampai 147 ya untuk level supportnya. Target terdekat 178 sampai dengan level 180 untuk call-nya Mas David. Baik, next ada Bapak Susilo di Blitar ini. Menanyakan saham UNTR, harga batubara membaik, kenapa UNTR turun terus? Mungkin bisa dianalisis nih Pak Syahri secara teknikal, pelemahan yang terjadi untuk UNTR. Iya, terbentuk candle three black row ya untuk UNTR. Harusnya besok potensi bisa, jika harga batubara atau harga komoditasnya ada menguat di perdagangan antar malam, harusnya UNTR ini ada potensi pembalikan arah untuk pergerakan di esok hari ya. Karena mengikuti skenario double bottom di sini kalau secara teknikal. Potensi jika mampu reversal atau pullback area 28100 ini, target terdekat UNTR dia akan menuju level 2900 terlebih dahulu.
Baik, bagi yang sudah ambil posisi dengan koreksi yang terjadi untuk UNTR. Untuk UNTR harusnya masih bisa untuk averaging down atau di hold ya untuk saat sekarang 2800. Next support yang paling kuatnya itu masih cukup jauh. Harusnya di 2800 esok hari bisa ada pembalikan terlebih dahulu sih untuk UNTR-nya Mas David. Baik, selanjutnya ada Bapak Teddy yang ada di Tegal. Mohon analisa untuk emiten BBCA Pak Syahri. Masih akan lanjut turun terus, baiknya hold atau dijual saja. Tapi kebetulan ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi di berapa nih Pak. BBCA hari ini juga salah satu perbankan big cap yang mengalami koreksi yang paling dalam Pak Syahri. Dengan koreksi yang terjadi sampai dengan proyeksi sampai dengan akhir tahun, bagaimana Anda melihat yang nyangkut di atas ini di hold saja untuk BBCA? Ya, untuk BBCA ini adalah salah satu yang cukup saham yang cukup diminati ya untuk swing bahkan untuk long term gitu ya. Secara pergerakan juga tidak terlalu volatile. Untuk hari ini ada potensi dia tertahan di MA5 ya, 8675 dengan level support yang sudah kesentuh yaitu di 6550 atau di level 8600. Harusnya untuk esok sampai 1 hingga 2 candle ke depan itu berpotensi untuk menguji MA20 kembali untuk BCA-nya, mengingat di atas ada gap cukup lebar ya di level 9000. Untuk target terkuatnya di level 9000 harusnya. Oke. Kemudian ada Bapak Anggiat dari Bekasi. Ini mau switching saham ceritanya Pak Syahri ke BBRI atau ke Telkom. Mana yang lebih direkomendasikan? Untuk sekarang secara pergerakan yang lagging itu memang Telkom, namun memang Telkom ini akan ada katalis gotoh di dalamnya, tapi kita untuk main safety dulu, kita masuk di sektor finance dulu. BRI masih ada cukup positif karena target untuk pertumbuhan kredit di tahun ini itu masih cukup baik gitu ya, untuk kredit UMKM khususnya, bahkan di BBRI ini cukup kuat di segmen itu ya, target terkuat di 970 sampai dengan level 5000 untuk BRI. Baik, selanjutnya ada Bapak Andre dari Cibubur ini menanyakan saham dari pertambangan batubara. Ada ITMG Pak, sudah ambil posisi di 37.500. Apakah besok bisa tambah posisi lagi tidak? Untuk prospeknya sampai dengan akhir tahun ITMG. Ya, untuk averaging buy masih cukup oke. Setelah pembagian dividen kemarin, harga mulai reversal balik lagi ya ke ranah bullishnya. Signifikansi trennya 81%. Target terkuat kurang lebih di 42925 terlebih dahulu untuk ITMG. Break area situ harusnya highest terkuatnya 45525 sampai 46000 harusnya bisa teruji untuk ITMG. Level support yang dapat dicermati untuk ITMG jika 39675 itu terbreakdown gitu ya, kita boleh diversifikasi ke saham lain dulu ya untuk. Baik, Bapak Hendra dari Tangerang, SCMA Pak sudah ambil posisi di 233, Piala Dunia belum usai, bagaimana prospek ke depannya untuk SCMA? Untuk SCMA 2 hari perdagangan long black candle ya, jadi ada indikasi untuk pelemahan lanjutan untuk menguji support 206. Alangkah lebih baik kita buy on weakness ya di area 206 sampai dengan 208 ya untuk SCMA-nya. Untuk sekarang momentum penguatan itu terbatas di level 226 sampai 230 untuk target price. Oke, nyangkut di 233 di hold saja Pak Syahri? Ya, di hold saja Mas David. Baik, kemudian juga ada Bapak Tino ini. Saya akan coba cek dari mana. Oke, tidak ada dicantumkan sepertinya. Untuk PNLF sampai dengan Desember 2022, prospeknya bagaimana? Average di 379 Pak Syahri, singkat saja Pak. Ya, untuk PNLF level support 426 ya terdekat ya untuk PNLF, jika mampu balik area situ target 498 sampai 535 menjadi target price terkuat ya untuk PNLF terdekat. Mas David. Baik, Pak Tino, PNLF dari Pacitan, Jawa Timur sepertinya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Waktu kita cukup terbatas, Pak Syahri. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Syahri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, ada Bapak Muhammad Syahri Zanas, Relationship Manager Ajaib Sekuritas Asia, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.